Lur, saat ini kita akan berbagi tips untuk merawat bilah ya. Ini ada bilah-bilah yang udah bulanan ada di lemari, kotor, dekil. Wah, dekil tuh. Kotor. Dalamnya mungkin juga ada berkarat. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kira-kira penanganannya seperti apa? Ya, kita kebetulan kehadiran salah satu tukang ngoprek-ngoprek yang gak karuan. Kita lanjut ini bersama Kang Aken ya, dengan edisi tanpa wujud. Apa saja harus disiapkan Kang Aken? Ya, bila mau nggak mau kita harus rawat, karena bentuk kasih sayang itu salah satunya merawat. Hasil penciptaan dari alam imajinasi sampai berbentuk wujud itu kan nggak gampang. Jadi minimal kita harus tahu dan harus kenal hal-hal terkait apa yang bisa kita rawat dari bilah ini. Yang harus disiapkan apa saja untuk ngurusin seperti ini? Harus disiapkan salah satunya wax. Ini namanya beeswax atau lilin lebah. Dari lebah nih ya? Dari sarang lebah. Sarang lebah. Yang diekstrak menjadi wax lebah. Yang kedua ada petroleum jelly. Ini apa nih? Ini bahan dasar pembuatan pomade sama vaselin. Ini dari apa ini? Ini nabati vaselin. Oh, maksudnya asal ini bahan ini dari nabati ya? Nah, yang kedua minyak-minyakan. Minyaknya ini boleh minyak sayur kayak di pasar gitu? Nggak bisa? Oh. Ini harus yang juta-jutaan harganya. Oh, juta-juta ya. Ini ada yang saya rekomendasikan canola oil atau sunflower oil. Ini recommended ya. Jadi nggak bisa sembarangan minyak lah ya. Nggak bisa. Minyak nyong-nyong apalagi nggak bisa tuh. Nggak boleh, dosa. Harus yang juta-jutaan. Ini harganya 100 ribuan. Jadi 1/10 juta. Iya. Kalau ke saya akan campurkan dulu beeswax. Sebanyak 30%. Ini 50%, 20% saya pakai petroleum jelly. Itu dicampur. Nanti hasilnya seperti ini setelah dikasih parfum. Wah, ini parfumnya bebas gitu? Parfumnya bebas. Oke. Tergantung selera. Itu nanti kita akan coba bagian luar dulu. Kasusnya seperti ini. Nah, ini kalau bisa dibilang ini kasusnya seperti apa? Ini kasus berat, kasus sedang? Ini medium lah, karena kita lihat kayunya ini sudah mulai berjamur. Oh, ini berjamur kayunya. Mulai berjamur. Udah berubah wujud nih Om Aken ya? Iya, ini bisa terjadi pembusukan kalau sampai jamurnya ke dalam. Abis satu, berarti abis. Kropos. Iya. Langkah yang awal kita lakukan, kita bersihin aja dulu jamurnya. Dibersihin secara manual ya Om Aken ya. Ini bersihin boleh pakai alat apa aja, mungkin pakai sikat boleh, pakai kain boleh yang agak kasar. Nah, ini setelah dibersihin. Ini termasuk berdebu nih ya? Udah termasuk berdebu juga. Setelah dibersihin, seperti ini parah. Wah, iya benar, ini parah ya. Ini mungkin hal begini terjadi juga di dulur-dulur semua di rumah ya, yang punya golok ditaruh aja di lemari, lembab kali begitu makan ya. Lembab, karena kelembaban itu sangat berpengaruh. Iya. Nah, kita ngomongin luarnya dulu. Jadi sedikit kita sikat. Disikat aja, nggak pakai macam-macam mau makan? Nggak usah. Habis itu saya disikat kiri kanan, debu-debunya hilang. Oh, ini fungsi sikat itu untuk mengangkat debu-debu ya? Ya. Nah, setelah itu tadi yang kita sudah campur antara petroleum jelly, beeswax dan minyak canola oil. Ini kita tinggal olesin aja. Seperti ini. Ini namanya proses waxing. Nanti kita akan pelajari lagi tentang fumigasi, tapi kita pelajari proses waxing dulu. Disebutnya waxing ya? Ya, waxing, re-waxing nih. Jadi, wah, ini belum lama udah langsung kelihatan perubahannya. Nah, perubahannya udah kelihatan. Karena esensinya tuh waxing itu
agak mencegah proses kondensasi air ke dalam kayu. Intinya mah itu. Yang bikin jamuran, terus bikin tampang jadi kurang enak dilihat itu jamur-jamur itu ya? Iya, jamur-jamur itu. Nah ini kalau kita lihat setelah kita gosok sedikit, ini udah langsung kelihatan bedanya. Kita kasih contoh satu, yang ini baliknya. Oh, bener ya. Ya. Ini adalah yang sebelum disentuh. Nah, yang sebelum, terus yang sudah disentuh. Nah, yang ini. Wah, bener Om Aken. Ternyata ya, ini belum diapa-apain, belum pakai jampe-jampe, belum pakai doa-doa ini. Belum doain, belum. Dikit lagi ntar. Udah hasilnya. Nah, sekarang yang ini yang seperti ini kita tinggal olesin aja. Ini bener-bener ini apa berubah warna dari kayu aslinya, ini berubah warna ini. Langsung ke warna aslinya. Iya. Jadi dia semacam kekurangan gizi lah, mungkin begitu bisa dibilang, bukan begitu nggak Pak? Iya, kira-kira begitu. Iya. Nutrisinya kemakan jamur. Ini padahal nih apa bilahnya ini keren banget ini, bukan bilah apa namanya, rangkanya itu sebelumnya itu pas beli itu wah bagus banget ini. Ini kalau nggak salah buatan saudara kita di Munjul ya? Oh kayaknya ini ya. Abang Trisna Aki Kamunjul. Mudah-mudahan ini lagi pada ngopi di sana. Nah, Allah ini jadi kalau kita flexing aja udah luar biasa nih dulur-dulur ya yang punya golok kurang bisa merawat. Nah ini salah satu tipnya nih. Apalagi langsung datang ke mana? Yayasan Mengetuk Pintu Langit. Loh. Nah ini jadi ya ini contoh kecilnya, jadi yang sudah dan yang belum. Ini kita bandingin nih. Ini yang sudah di bawah, lalu naik yang ke belum. Waduh. Ya. Iya, betul. Beda sekali. Ya. Beda sekali. Sekarang ini kita coba lagi yang di sini. Nanti kita coba sebelahnya ya. Ternyata semudah itu ya, Om Aken ya? Semudah itu ya. Cuma jangan lupa yang perlu kita perhatikan bahwa campuran dari beberapa minyak tadi. Ya, campuran minyaknya tuh. Yang penting mah jangan sampai salah minyak aja lah. Minyak jelantah nggak boleh. Nggak boleh, bau. Apalagi minyak oli. Waduh, jangan minyak oli jangan. Jangan, itu nggak boleh. Ini tip buat teman-teman yang sebentar lagi menyambut Idul Kurban, kepengen tampil ganteng dengan bilah-bilahnya yang dipakai untuk sembelih ya. Jadi jangan sampai nanti DKM ataupun panitia masjid ilfil duluan ngelihat penyembelihnya, wah itu goloknya aja udah berkarat gitu kan, atau goloknya tampang depannya banyak jamur kan. Wah. Ini ada kotoran nyamuk, tapi nggak apa-apa nih kita. Aman ya? Aman. Yang penting kita waxing dulu. Ini begini, kalau udah di treatment seperti ini, efeknya berapa lama makin nih? Nanti harus treatment lagi? Bisa cukup lama. Kalau ini kita lakukan waxing, kalau memigasi kita bisa sampai puluhan tahun. Tapi kalau memigasi waxing begini, ini bisa 2-3 tahun aman lah. 2-3 tahun ya? Iya, 2-3 tahun aman. Kalau memigasi beda lagi nggak seperti ini ya? Memigasi beda lagi. Lebih kompleks dia ya? Iya, di video berikutnya nanti kita video berikutnya ya. Memigasi. Nah, sekarang seperti ini. Oh iya, masih ada bentul-bentul begitu? Ya, ini kotoran nyamuk. Sebenarnya kita butuh sedikit amplas sama sikat. Nah, dengan amplas dia seperti apa makin? Nanti kita amplas sedikit. Amplas sedikit ya? Nanti bakal hilang. Iya, ini tips dari Kang Aken. Disebutnya adalah waxing. Satu lagi kita coba dengan gaya cepat. Nah, ini kan ya. Ini kita coba lagi. Ya. Yang kita pakai sekarang campuran dari canola oil, petroleum jelly, dan bee wax. Oh, campuran dari 3 bahan. Ya, nih. Canola oil, bee wax, dan petroleum jelly. Ya. Komposisinya telepon saya ntar. Oh, ya. Harus telepon dulu. Ya. Ada pakai mahar atau sesajennya gimana makannya? Sesajennya samsu sebungkus. Kopi segelas. Ya. Nah, ini sebelum ya. Ya. Ini sebelum. Kita lihat dulu ini sebelumnya nih. Nah, ini sebelumnya nih. Tuh. Sebelum. Oke, agak kurang ganteng emang nih sebelumnya nih. Oke. Oh, udah, kita balurin aja. Dibalurin. Ini kalau orang mah ibarat ngelulur lah gitu ya. Dilulurin, betul. Ngelulur ini ya. Kira-kira begitulah. Bukan cuman orang aja dilulur nih. Bilah-bilah itu jangan cuman dipakai buat nyembelih aja. Tapi harus dirawat, dibersihkan. Nah, ini kalau bisa agak ditekan dengan jari, nanti baru dikasih kain.
Ini berlaku untuk tanduk enggak? Berlaku. Sama. Sama. Jadi kayu dengan tanduk sama dengan bahan yang sama ya? Sama. Itu bisa waxing pakai petroleum jelly, canola oil sama di wax. Tapi secara penanganan tetap dari mulai dibersihkan dulu pakai sikat ya. Iya, dibersihkan Pakai dulu, sikat. nanti baru dikasih wax. Kalau Wah. bisa untuk supaya waxnya campuran minyak ini menyerap, kondisi kayunya harus kering dulu. Kering ya. Jadi jangan dalam kondisi basah ya. Jangan. Ya. Nah, ini sesudah. Waduh, langsung kinclong tuh. Ini Dulur-dulur. Ini sebelum dia terlihat yang sudah disentuh dan belum ya. Waduh, mantep. Nah, petroleum jelly, canola oil dan biwax ini bisa juga buat besi. Jadi Buat besi? bilahnya bisa. Oh, buat bila bisa? Bisa buat Gimana bilah. itu? Tinggal Kakaknya. dioles juga sama. Tinggal dioles. Nanti itu juga mencegah korosi. Oh. Jadi ilmu dasarnya begini nih, Abi nih. Jadi apa sih penyebab korosi itu? Satu, udara. Udara, Yang kedua garam. garam, Yang ketiga air. air. Ya, Udara, garam, air itu penyebab korosi. penyebab korosi. Oh, makanya kalau habis nyembelih kena darah air ya? Darah air base-nya. Oh, Jadi harus dibersihkan dulu. Oke. Bersihkan, keringkan, terus kalau bisa setelah yakin kering baru kita kasih Oke. wax. Jadi bisa dibilang ini alat ini nih, bukan alat bahan ini ya, memang harus tersedia tuh ya bagi yang punya Harus bilah ya. iya. Nanti bisa di ini Yayasan Mengetuk Pintu Langit. Iya. Abis nyembelih, dikeringin bersih pakai apa? dulu. Pakai tisu atau pakai Habis apa? nyembelih cuci bersih pakai air. Cuci bersih pakai air. Setelah pakai tisu. Setelah pakai tisu, Setelah kering, baru dioles. Oke, itu dijamin tuh awet Dijamin ya. awet, nggak karet itu. Ya. Gitu. Nah, terus ini juga nih kita nyakin. Ini nanti ini yang sudah nih. Ya terlihat. Wah, mantap ini. Dulur-dulur, ini tipnya sangat luar biasa. Pokoknya bagi para pemilik bilah, sebentar lagi Idul Kurban nih, biar tampil ganteng ya. Biar tampil maco kan. Jadi udah kayak baru lagi ya. Udah kayak baru lagi, terlihat bedanya. Wah. Nih, sama ini belum nih. Nah, ini belum. Ya. Ini sesudah. Wah, mantep Ya. Nanti juga saya rasa perlu kita bikin pelatihan pembuatan wax. Oh, bisa ya, Kang Bisa Ageng ya. Nanti Ya. pelatihan pembuat wax itu kita bisa bikin pomade buat rambut. Waduh. Kalau kita beli kan mahal tuh 200.000, 300.000. Kita bisa bikin bahkan jauh lebih baik kandungan nutrisinya. Kita bisa pakai Pabrik minyak rambut rugi dong berarti Om. rugi kayaknya. Rugi ya. Makanya jangan berteman sama Ken, bisa merugikan banyak orang. Ya, ini jilid 1 kita cukupkan untuk kita maintenance bila kerangkanya ya, serangka ya. Nanti ada jilid 2.